Kemungkinan besar kalian sudah pernah melihat sebuah kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor. Umumnya, kendaraan-kendaraan ini mengandalkan suatu bahan bakar yang sering kita sebut dengan nama bensin. Energi yang dibutuhkan kendaraan untuk bergerak berasal dari pembakaran bensin di dalam mesin kendaraan tersebut. Lalu, bagaimana sih bensin bisa diproduksi? Yuk kita simak. Sebelum kita menggali lebih lanjut mengenai proses produksi bensin, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu bensin. Nah, secara singkat, bensin terbuat dari minyak bumi yang telah diproses di pabrik kilang minyak. Bensin inilah yang akan menghasilkan energi bagi kendaraan supaya kendaraan itu bisa bergerak. Minyak bumi adalah suatu cairan berwarna coklat gelap yang terletak jauh di bawah permukaan bumi. Minyak bumi ini terdiri dari campuran dari berbagai jenis senyawa yang bernama hidrokarbon. Dan hidrokarbon ini adalah sumber dari energi yang dihasilkan oleh bensin. Ketika mesin kendaraan dinyalakan, bensin yang tersimpan di dalam tangki kendaraan akan masuk ke dalam mesin dan mengalami suatu proses reaksi yang dinamakan reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini menghasilkan gas-gas yang kemudian akan menciptakan tekanan di dalam mesin. Dan tekanan ini akan berubah menjadi gaya gerak yang bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Reaksi pembakaran terjadi ketika sebuah hidrokarbon berada di kondisi yang panas dan banyak oksigen, sehingga menghasilkan nyala api. Nah, hidrokarbon itu adalah sebuah senyawa yang memiliki sejumlah atom karbon dan sejumlah atom hidrogen. Atom-atom ini bereaksi dengan oksigen atau O2 dan kemudian menghasilkan gas-gas berupa karbon dioksida dan uap air, yaitu CO2 dan H2O. Dalam proses produksi bensin, secara garis besar terdapat dua tahapan dalam proses produksinya. Yang pertama adalah pertambangan minyak bumi, yaitu di mana minyak bumi diambil dari bawah permukaan bumi. Dan yang kedua adalah penghilangan minyak bumi, di mana minyak bumi diproses di dalam pabrik-pabrik dan menghasilkan produk-produk yang berguna, salah satunya adalah bensin. Nah, terdapat banyak proses yang terjadi di dalam penghilangan minyak bumi. Yang pertama adalah distilasi, yang kedua konversi, yang ketiga pengolahan, yang keempat formulasi dan pencampuran, dan yang kelima adalah proses-proses lainnya. Oke, mari kita mulai membahas dari proses yang paling awal, yaitu proses pembentukan minyak bumi itu sendiri. Minyak bumi terbentuk dari hasil penguraian materi tumbuhan dan hewan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu di dalam laut. Organisme-organisme yang mati ini terkubur di dasar laut oleh lapisan-lapisan pasir, lumpur, dan tanah. Lalu, setelah jutaan tahun, materi tersebut semakin terkubur oleh berbagai sedimen dan materi organik lainnya yang terbentuk selama bertahun-tahun itu. Hal ini menyebabkan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi di sekitar materi, serta kadar oksigennya sangat rendah. Lalu, materi organik yang terkubur ini berubah menjadi suatu materi yang bernama kerogen. Kemudian, kerogen ini melalui proses yang dinamakan katagenesis dan berubah menjadi hidrokarbon. Dan kumpulan hidrokarbon ini adalah zat-zat pembentuk minyak bumi. Nah, jadi minyak bumi ini dibentuk jutaan tahun yang lalu. Kemudian minyak bumi ini dikirim ke pabrik kilang minyak, di mana minyak bumi akan diolah menjadi bensin yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, masalahnya, minyak bumi ini terdiri dari berbagai macam hidrokarbon yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda dan tidak semuanya dapat dipakai untuk memproduksi bensin. Jadi, minyak bumi ini harus dipisahkan terlebih dahulu menurut konten-konten hidrokarbon yang ada di dalamnya. Dan ini dilakukan melalui proses distilasi. Distilasi adalah proses penyulingan berdasarkan titik didih. Atau lebih simpelnya, distilasi ini memisahkan molekul-molekul di dalam minyak bumi dan mengurutkannya berdasarkan titik di mana molekul tersebut berubah dari cair menjadi gas. Nah, dalam proses distilasi terdapat sebuah tungku untuk memanaskan minyak bumi dan sebuah tangki
yang terhubung dengan tungku tersebut. Nah, di dalam minyak bumi terdapat hidrokarbon dengan berat molekul yang berbeda-beda dan titik-titik didih yang berbeda pula. Dengan memanaskan minyak bumi, terjadi perubahan wujud dari cair menuju gas, sehingga gas tersebut bisa naik ke bagian atas tangki sesuai dengan nilai titik didihnya. Jenis-jenis hidrokarbon yang berbeda dapat dipisahkan berdasarkan letak di mana gas berkondensasi menjadi cairan. Nah, perbedaan titik didih inilah yang bisa memisahkan berbagai jenis molekul di dalam minyak bumi dan membuat kita mampu untuk mengambil hanya molekul-molekul yang bisa digunakan untuk bensin saja. Setelah proses distilasi, hidrokarbon yang telah dipisahkan akan diubah ukuran dan strukturnya melalui proses yang dinamakan proses konversi, sehingga dapat disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan. Nah, salah satu proses konversi yang dilakukan adalah catalytic cracking. Cracking adalah sebuah proses di mana hidrokarbon dengan berat molekul yang besar istilahnya dipatahkan menjadi beberapa hidrokarbon yang lebih kecil dan lebih berguna. Catalytic cracking adalah proses cracking dengan keberadaan katalis, yaitu sebuah senyawa yang mempercepat reaksi kimia tertentu. Contohnya seperti aluminium dan platinum. Fluid catalytic cracking atau FCC adalah proses catalytic cracking yang paling umum digunakan. Nah, secara garis besar, terdapat 3 tahapan dalam FCC, yaitu reaction atau reaksi kimia, regeneration atau regenerasi, dan fractionation atau fraksionasi. Di dalam proses reaksi, hidrokarbon bertemu dengan katalis dalam temperatur tinggi sehingga memulai reaksi kimia yang mengubah hidrokarbon besar menjadi hidrokarbon yang lebih kecil. Nah, kemudian ada proses regeneration, yaitu katalis yang telah dipakai tidak lagi efektif dalam mempercepat reaksi, sehingga katalis tersebut harus diganti dengan katalis yang baru. Dan yang terakhir adalah fraksionasi, di mana hidrokarbon yang berbeda-beda dipisahkan menggunakan proses yang sama dengan proses di tahap distilasi. Nah, setelah melalui proses distilasi dan konversi, produk yang dihasilkan masih perlu diolah agar dapat menjadi produk yang digunakan di lingkungan. Ada beberapa proses yang terjadi dalam proses pengolahan ini, yang diantaranya adalah menghilangkan kandungan molekul yang berbahaya bagi lingkungan, contohnya adalah sulfur. Lalu proses sweetening untuk menghilangkan warna dan bau yang tidak diinginkan di dalam bensin. Dan yang terakhir, meningkatkan bilangan oktan atau octane rating melalui catalytic reforming. Nah, tadi salah satu proses yang disinggung adalah proses sweetening. Bensin yang dihasilkan dari proses konversi mungkin mengandung gugus tiol, dan ini menyebabkan bau yang tajam dan meningkatkan emisi gas sulfur dioksida yang beracun dalam mesin kendaraan. Oleh karena itu dilakukan proses sweetening, yaitu bensin dibersihkan dengan natrium hidroksida untuk mengubah tiol ini menjadi disulfida, sehingga baunya hilang. Nah, selain itu ada juga yang namanya proses catalytic reforming, yaitu untuk mengubah bilangan oktan dari produk bensin tersebut. Nah, bilangan oktan dari sebuah bensin menunjukkan seberapa besar tekanan yang dapat diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Jika bilangan oktan rendah, maka di dalam mesin bensin dapat terbakar secara spontan akibat tekanan tinggi, sehingga menyebabkan knocking atau ketukan yang dapat merusak mesin. Oleh karena itu, bilangan oktan dapat dinaikkan melalui proses catalytic reforming, yaitu sejumlah reaksi kimia yang mengubah hidrokarbon linear atau kita sebut parafin dengan bilangan oktan yang rendah menjadi hidrokarbon bercabang dan sikloalkana, yaitu hidrokarbon dengan bilangan oktan yang tinggi. Lalu, dua proses terakhir adalah proses formulasi dan pencampuran, serta proses-proses lainnya. Dalam proses formulasi dan pencampuran, bensin ini ditambahkan dengan aditif-aditif untuk menghasilkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Sedangkan proses-proses lainnya meliputi contohnya pengolahan limbah, proses penghilangan air asin, proses pemerolehan kembali sulfur, proses pemanasan, proses pendinginan, proses pembuatan hidrogen, dan proses-proses pendukung lainnya. Jadi demikianlah proses produksi bensin dari awal sampai akhir.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ketemu lagi di video selanjutnya.